wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai habitat dan relung ekologi. Dan pemateri pertama yaitu akan saya jelaskan sendiri. Pemateri kedua ada Tazkiyatun Nufus. Pemateri ketiga ada Novitasari dan pemateri keempat ada Adinda Khairunisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian habitat. Pasti kalian sudah mengetahui apa itu habitat kan? Nah, secara umum, habitat merupakan tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Di dalam sebuah habitat bisa dikatakan sebagai tempat bertemunya berbagai macam kondisi lingkungan, terutama bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Contohnya berupa binatang. Pasti mereka membutuhkan tempat untuk mencari makan, bertemu dengan pasangannya, serta berkembang biak. Bagi tanaman, habitat berarti suatu tempat yang memiliki perpaduan cahaya matahari, air, udara, serta tanah dalam kondisi yang tepat. Sebagai contoh tumbuhan kaktus yang dapat hidup di tanah pasir, iklim yang kering, serta banyak terkena sinar matahari atau bisa dikatakan kaktus hidup di gurun. Terdapat beberapa komponen penting di dalam habitat, antara lain air, makanan, ruang, dan tempat. Sebuah habitat bisa dikatakan sesuai jika jumlah atau komposisi dari komponen tersebut berada dalam jumlah yang tepat. Namun, beberapa habitat hanya terdiri dari beberapa komponen saja. Meskipun begitu, tetap masih dapat disebut dengan habitat. Kalau dari habitat daratan, yang pertama adalah misalnya habitat kodok adalah di darat setelah dewasa, di air bila masih menjadi berudu dan telurnya. Dalam hal ini kodok mempunyai dua habitat. Yang kedua yaitu ada habitat air tawar. Contohnya seperti ikan arwana yang mempunyai habitat di air tawar. Ada pula yang di air payau. Nah, ikan paus dan ikan hiu habitatnya di air asin, sedangkan ikan mas habitatnya di air tawar. Untuk habitat pantai yaitu pohon bakau. Pohon bakau ini mempunyai habitat di pantai yang berlumpur dan tanah salinitas dan membutuhkan arus yang tenang. Nah, setiap makhluk hidup itu mempunyai habitat yang sesuai dengan kebutuhannya. Apabila terjadi gangguan atau perubahan yang cepat, makhluk tersebut mungkin akan mati atau pergi mencari habitat yang lain untuk yang cocok baginya. Misalnya, jika terjadi arus terus-menerus di pantai habitat bakau, dapat dipastikan bakau tersebut tidak akan bertahan hidup. Akan tetapi, jika terjadi perubahan secara perlahan atau berevolusi, lama-kelamaan makhluk yang ada di situ akan berusaha melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi, yang akhirnya mungkin akan terjadi jenis yang baru. Habitat dapat disebut alamat makhluk tersebut, dan setiap makhluk dapat mempunyai lebih dari satu habitat. Menerus di pantai habitat bakau, dapat dipastikan bakau tersebut tidak akan bertahan hidup. Akan tetapi, jika terjadi perubahan secara perlahan atau berevolusi, lama-kelamaan makhluk yang ada di situ akan berusaha melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi, yang akhirnya mungkin akan terjadi jenis yang baru. Habitat dapat disebut alamat makhluk tersebut, dan setiap makhluk dapat mempunyai lebih dari satu habitat.